6 pemain timnas tak ikut rombongan ke Vietnam. 6 pemain timnas Indonesia dikabarkan tak ikut rombongan ke Vietnam pada hari Sabtu 23 Maret pagi waktu Indonesia Barat. Lalu siapa sajakah mereka? Timnas Indonesia bertolak ke Hanoi untuk melakoni laga matchday 4 grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan melawan timnas Vietnam itu akan dimainkan pada hari Selasa 26 Maret pukul setengah 8 malam waktu Indonesia Barat di Stadion Maidin. Rombongan timnas Indonesia memilih berangkat lebih awal demi menyesuaikan diri dengan kondisi di Hanoi. Namun, ada sejumlah pemain yang disebut-sebut tidak ikut dalam perjalanan kali ini. Menurut akun Instagram @football.indonesia, 6 pemain masih berada di Jakarta dengan alasan masing-masing. Mereka adalah Sandy Walsh, Nadeo Argawinata, Rafael Struijk, Pratama Arhan, Dimas Drajat, dan Ivar Jenner. Sandy Walsh mengatakan melalui room chat IG-nya tidak ikut rombongan ke Vietnam hari ini karena masih sakit dan saat ini masih berada di Jakarta. Tulis akun @football.indonesia dikutip pada hari Sabtu 23 Maret. Sebelumnya timnas Indonesia juga kehilangan Mark Klok. Gelandang Persib Bandung itu memutuskan pamit untuk menjalani perawatan dan pemulihan di Singapura. Itu artinya, timnas Indonesia bisa kekurangan hingga 7 personil. Selain Klok, 6 pemain itu sebetulnya masih bisa menyusul ke Vietnam dan tentu dengan pertimbangan kondisi yang membaik. Tanpa 7 pemain tersebut, Indonesia hanya akan berkekuatan 19 orang untuk melawan Vietnam. Dan jumlah tersebut tentu tidak ideal bagi pelatih Sinteyong. Dan patut dinanti apakah para pemain itu akan tersedia pada laga kedua atau tidak. Timnas Indonesia butuh tambahan poin dari Vietnam meski dalam kondisi yang sangat sulit. Benarkah Kevin Dix siap dinaturalisasi? Pemain keturunan Indonesia Kevin Dix terlihat menyukai salah satu unggahan kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam baru-baru ini. Lantas, apakah hal tersebut menjadi kode bahwa pemain FC Copenhagen tersebut siap dinaturalisasi agar dapat membela timnas Indonesia? Seperti yang diketahui, timnas Indonesia baru saja menang 1-0 atas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Kamis 21 Maret. Dan itu merupakan laga matchday ketiga grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Maka tak heran banyak unggahan kemenangan oleh akun Instagram resmi PSSI dan Timnas Indonesia usai laga melawan Vietnam. Menarik dalam satu unggahan di mana Egy Maulana Fikri dan Marcelino Ferdinand mengucapkan terima kasih atas dukungan para supporter. Terpantau ada Kevin Dix ikut menyertai postingan tersebut. Tentunya pecinta sepak bola tanah air ikut senang dengan Kevin Dix yang memiliki darah Maluku dari sang ibunda Natasha Dix Bakar-Besi itu ikut memantau permainan timnas Indonesia. Netizen pun menilai hal itu bisa menjadi sinyal bahwa sejatinya ia berminat untuk membela timnas Indonesia. Akan tetapi nyatanya ia sejauh ini belum dilirik oleh PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pernah menjawab bahwa belum ada pembicaraan mengenai akan menaturalisasi pemain belakang serba bisa tersebut. Belum naturalisasi Kevin Dix. Jawaban Erick Thohir saat ditanya soal peluang Kevin Dix dinaturalisasi. Padahal beredar kabar Kevin Dix sendiri bersedia untuk dinaturalisasi. Tentu kehadirannya bisa semakin memperkuat lini belakang skuad Garuda. Dan saat ini ia berusia 27 tahun dan tengah menjalani musim terbaiknya bersama Copenhagen. Bahkan ia berperan penting saat Copenhagen lolos ke perempat final Liga Champions 2023-2024. Lima pemain Indonesia sakit jelang laga tandang di Hanoi, Vietnam. Timnas Indonesia mengalami masalah jelang melawan Vietnam pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Maidin, Hanoi pada hari Selasa 26 Maret. Sejumlah pemain mengalami demam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun mengatakan, setidaknya ada 5 pemain timnas yang mengalami demam usai mengalahkan Vietnam 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Kamis yang lalu.
Salah satu kemarin juga, kenapa Yakub Sayuri ada pergantian karena memang seperti ada demam dan hari ini saya dapat laporan hampir 5 pemain menderita demam. Mungkin kondisi udara yang berubah dan kita lihat juga beberapa pemain kita yang bermain di luar negeri. Adaptasinya cukup tidak mudah. Kemarin kita bisa lihat Nathan Joaon belum maksimal. Bermain bagus tapi belum maksimal. J.I. Jazz, Rizky Ridho, Justin Hubner sudah bermain solid di belakang, kata Erik. Erik tidak menyebutkan nama-nama pemain yang mengalami demam. Namun kabar yang beredar sejumlah nama pemain yang demam itu adalah Rafael Struijk, Sandy Walsh, Ivar Jenner, Nadeo Argawinata, dan Muhammad Riyandi. Lebih lanjut, ia pun mengatakan tim dokter timnas Indonesia akan berusaha maksimal untuk memulihkan para pemain yang demam jelang laga krusial melawan Vietnam di Hanoi nanti. Memang kita coba jaga kondisi mereka supaya mereka bisa tampil maksimal nanti di Vietnam. Saya tidak tahu nanti keputusan dari pelatih dan tim dokter apakah pemain demam bisa dibawa ke Vietnam atau tidak, ujar Erick Thohir. Tom Hae, kemungkinan saya tampil di Hanoi. Pemain naturalisasi tim nasional Indonesia Tom Hae berpeluang menjalani laga debutnya kala skuad Garuda bertandang ke markas Vietnam. Hal itu disampaikan langsung oleh pemain SC Heerenveen tersebut usai skuad Garuda menang 1-0 atas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Kamis 21 Maret yang lalu. Perlu diketahui, Tom Hae sejatinya memang masuk dalam daftar pemain yang dipersiapkan melawan Vietnam. Namun gelandang berusia 29 tahun itu belum menjalani debut ya karena proses perpindahan federasinya dari KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, ke PSSI Indonesia masih dalam tahap finalisasi. Dan situasi yang sama juga terjadi pada Ragnar Oratmangun. Alhasil kedua pemain ini belum debut dan harus menyaksikan timnas Indonesia dari bangku penonton saat bungkam Vietnam 1-0 di dalam matchday keempat grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut. Namun kendati demikian, Tom Hae mengungkap debut bersama timnas Indonesia takkan lama lagi. Sebab ia mengatakan ia sedang berpeluang bermain membela skuad Garuda saat timnas Indonesia bertandang ke markas Vietnam di Stadion Maidin Nasional Hanoi, Vietnam pada hari Selasa 26 Maret mendatang. Ia pun berharap besar proses perpindahan federasi itu bisa benar-benar selesai sebelum 26 Maret nanti.